warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lutfia Maharanto Kalimpo. Saya berasal dari mahasiswa psikologi Universitas Bosowa. Saya dari kelas H. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Jadi di mana topik kali ini yaitu kemajuan ilmu zaman kontemporer. Nah, perkembangan zaman ini merupakan periodisasi dari zaman klasik, zaman pertengahan, lalu zaman modern. Jadi, ilmu zaman kontemporer merupakan perkembangan ilmu dari sejarah sebelumnya, yang dimana kondisinya mengalami perubahan percepatan. Nah, perbedaan zaman modern dan zaman kontemporer, kalau zaman modern terjadi pada abad 15, sedangkan kontemporer perkembangannya terakhir terjadi hingga saat ini. Yang dimana pada zaman era kontemporer ini kita dapat menemukan bahwa tidak lepas dari berbagai penemuan ilmu dasar dari penemuan pakar-pakar sebelumnya maupun filsufos sebelumnya. Untuk membedakan, kalau di zaman modern dia itu melakukan banyak dekonstruksi pada teori-teori sebelumnya yang sudah dianggap mapan. Seperti ada satu contoh yaitu filsufos Copernicus, yang dimana dia memiliki teori tentang heliosentrisme, yang dimana pada saat itu kan bertentangan dengan teori geosentrisme yang dianut sebelumnya. Sedangkan pada zaman kontemporer, adapun salah satu karakteristik utamanya yaitu menggambarkan aplikasi ilmu dan perkembangan teknologi di berbagai bidang di kehidupan manusia. Nah, di zaman purba, manusia prasejarah tercatat mempunyai benih di dalam bidang astronomi, lalu mengenal tentang tulisan dan angka, yang dimana memulai awal sejarah, lalu masuk ke tahap era modern, yang dimana identik dengan masa Renaissance, yaitu bangsa Eropa bangkit dari era kegelapannya. Lalu masuk dengan zaman kontemporer, yang dimana kental dengan inovasi-inovasi dan teknologi yang di berbagai bidang. Jadi di dalam ilmu kontemporer, mereka tidak segan-segan untuk melakukan dekonstruksi terhadap teori-teori yang ada dan meruntuhkannya dan mengganti dengan yang pandangan-pandangan yang baru dalam rekonstruksi bidang ilmu. Nah, ada pun beberapa contoh dari ilmu kontemporer. Yang pertama yaitu santri, priai, dan abangan, yang merupakan karya dari Clifford Geertz, yang dimana berjudul The Region of Java. Nah, arti karya tersebut merupakan sumbangan kepada pengetahuan kita mengenai sistem simbol, yaitu sebagaimana hubungan antara struktur-struktur sosial yang ada dalam suatu masyarakat dengan perorganisasian dan perwujudan simbol-simbol, dan bagaimana para anggota masyarakat mewujudkan adanya integritas dan disintegritas. Sehingga perbedaan-perbedaan yang tampak di antara struktur sosial yang ada dalam masyarakat disebut hanyalah sifat komplementer. Nah, ada 3 lingkungan, yaitu pedesaan, pasar, kantor pemerintahan yang memiliki latar dan kebudayaan yang berbeda. Ada abangan yang menekankan pentingnya animistik, lalu ada santri yang menekankan aspek-aspek Islam, ada priai yang menekankan aspek-aspek Hindu. Adapun perwujudan citra agama masing-masing dengan struktur sosial seperti melakukan tradisi atau ritual dengan usaha sebagai menghalau yang mistis ataupun yang jahat, karena dianggap sebagai penyebab kesengsaraan masyarakat. Dan adapun santri, yang dimana tindakan-tindakan keagamaan dan upacara-upacara sesuai dengan dalam Islam. Lalu adapun priai, yang dimana menekankan pada hakikat halus sebagai lawan dari kasar, yang perwujudannya tampak dalam berbagai sistem simbol yang berkaitan dengan etiket. Yang menjadi perhatian dari penulis tersebut ialah masalah perpecahan dalam sistem sosial Jawa di Mojokerto. Penelitian Clifford Geertz ini kemudian mendapat banyak perhatian hingga saat ini,
dan juga mendapat banyak tantangan dari pakar-pakar dan peneliti. Adapun contoh yang kedua dari ilmu zaman kontemporer yaitu teknologi rekayasa genetika yang dimana pertama kali dilakukan oleh Dr. Gordon dari Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology di Universitas Cambridge di Inggris pada tahun 1961. Jadi beliau melakukan manipulasi pada telur-telur katak berubah menjadi kacebong yang identik atau cloningnya. Adapun setelahnya yaitu Dr. Charlie Hall yang dimana mengkloning embrio manusia dengan teknik membelah walaupun hasil cloningnya itu rusak. Nah, 4 tahun kemudian adapun Dr. Ian Wilmot yang berhasil mengkloning mamalia pertama melahirkan domba yang bernama Dolly. Nah, beliau menggunakan teknik sel inti somatik. Adapun ilmuwan lainnya seperti Dr. Treiko Wakayama yang berhasil mengkloning terhadap tikus hingga lebih dari 5 generasi menggunakan teknik microinjection. Lalu ada Prof. Gerald Sexton dari Oregon Health Science University Amerika yang berhasil membuat kera cloning yang diberi nama Tera, jadi menggunakan teknik pembagi embrio. Begitulah teknik rekayasa genetika dikembangkan dari waktu ke waktu. Nah, adapun yang ketiga dari contoh zaman kontemporer yaitu teknologi informasi, yang dimana pada tahun 1937 seorang insinyur Amerika bernama Howard Aiken yang merupakan nenek moyang dari komputer mainframe saat ini. Jadi komputer tersebut menggunakan tabung vakum dan elektromekanikal. Nah, komputer elektronik pertama yang sukses secara komersial yaitu UNIVAC. Komputer ini dirancang oleh Eckert dan Markley dan diperkenalkan pada tahun 1951. Nah, selanjutnya muncul komputer transistor yang mengganti tabung vakum yang rusak. Nah, disinilah munculnya awal dari cenderung membuat komputer yang lebih kecil dan cepat. Lalu muncullah perusahaan Apple Computer yang merilis Apple II yang dimana merupakan komputer pertama pribadi di dunia. Nah, komputer telah mengubah peradaban barat modern secara drastis sejak awal tahun 80-an. Demikianlah teknologi komputer terus berkembang dan melahirkan inovasi-inovasi baru lainnya. Komputer tidak hanya menjadi alat pengolahan data, tetapi juga untuk komunikasi interaktif dalam bentuk internet. Penggunaan internet ini awalnya itu dari kebutuhan militer masa Perang Dingin sekitar tahun 1969. Begitulah internet dikembangkan hingga saat ini, yang dimana di dalamnya sudah terdapat banyak fasilitas. Nah, awalnya hanya untuk kebutuhan militer, lalu universitas di daerah sana ingin bergabung, makanya mereka membagi menjadi 2 bagian yaitu sistem jaringan militer dan sistem jaringan non-militer. Nah, kita masuk ke contoh keempat dari zaman kontemporer yaitu teori partikel elementer. Nah, selama lebih dari 2500 tahun, manusia selalu mencari misteri. Nah, salah satu bentuk penasarannya disalurkan berupa mencari tahu partikel terkecil dari materi. Nah, pada abad ke-5 sebelum Masehi, Demokritus, filosofus Yunani, menemukan bahwa partikel atom merupakan partikel terkecil, yang dimana dalam kata bahasa Yunani, atom berarti tidak dapat dibagi. Nah, ilmu pun terus berkembang dan banyak percobaan yang dilakukan, dan kemudian terbukti bahwa atom bukan merupakan partikel terkecil. Ditemukan bahwa ada partikel dasar yang dimana partikel itu lebih kecil yang bernama elektron, proton, dan neutron. Lebih jauh, sekarang ditemukan quark yang merupakan bagian dari proton dan neutron. Jadi bisa disebut partikel elementer adalah elektron dan quark. Nah, partikel elementer ini disebut sebagai jantung fisika. Nah, kan partikel elementer ini mengatur sifat fisika suatu benda yang akan menentukan sifat fisika benda tersebut. Teori tentang partikel elementer bisa menjadi dasar untuk penemuan-penemuan baru yang spektakuler. Adapun kemajuan sains dan teknologi lainnya yaitu di bidang teknologi komunikasi jarak jauh yang berawal dari telepon hingga berkembang menjadi handphone yang dimana didesain menjadi lebih simpel dan lebih canggih. Pula dengan teknologi
ruang angkasa, yaitu pada tahun 1961, Yuri Gagarin adalah manusia pertama yang diluncurkan ke luar angkasa oleh Uni Soviet dengan pesawat Vostok 1-nya. Lalu ada Neil Armstrong menjadi manusia pertama yang mendarat di bulan.